Halo teman-teman semua. Ya, selamat datang. Saya lagi coba Facebook Live nih. Nah, berbicara soal Facebook Live, kemarin saya baru nge-share tentang cara jualan di Tokopedia. Sebenarnya cara ini ya, itu baru banget booming sekitar 3 bulan yang lalu. Tapi yang booming ini kan jarang sekali disebutkan dan jarang sekali orang mau nge-share. Nah, kebetulan kali ini saya udah bongkar nih rahasianya nih ke teman-teman semua. Kebetulan eh, si tools ini, si Tokopedia ini itu trafficnya lagi tinggi banget. Karena Tokopedia trafficnya tinggi, pengunjungnya tinggi, memanfaatkan orang-orang bisa mendapatkan uang dari Tokopedia. Nah, sebelum kita mulai, saya mau nyapa dulu nih teman-teman yang udah live di sini. Ini di sini ada Valentino. Halo, Mas Valentino Rossi. Gimana? Kemarin udah menang kan? Terus ada Mas Ronald. Halo Mas Ronald. Ada Rizky. Halo Randy. Nah, ini Randy ini salah satu pemain di Marketplace Mastery. Saya cerita dikit ya. Sebenarnya yang main di Tokopedia itu sebenarnya udah banyak. Tapi kebanyakan orang yang main di Tokopedia itu supplier offline yang sudah frustasi membayar biaya sewa toko. Nah, kemudian si supplier-supplier ini dapat info nih, wah, coba deh kamu main di Tokopedia karena kamu di situ bisa dapat harga yang bisa dijual murah, kemudian resellernya juga banyak gitu dan orang-orang yang main Facebook Ads itu tuh kebanyakan juga di Tokopedia ya dia ngambilnya di Tokopedia dijualin lagi di Facebook Ads. Tapi kan kadang-kadang ada beberapa orang yang main Facebook Ads masih belum bisa kan. Cara gimana sih memanfaatkan itu? Jadi caranya gampang. Kalau kita mau jualan di Tokopedia, terus kita mau laku, bisa ya. Yang pertama kita nggak perlu punya produk sama sekali. Dan yang kedua kita tidak perlu ngiklan-ngiklan di internet. Artinya maksudnya ngiklan berbayar tuh nggak perlu di Tokopedia. Dan yang ketiga kita bisa jualan tapi tokonya kita tinggal. Artinya nanti kalau ada orderan masuk kita bisa tuh uh, tinggal menerima orderannya tersebut aja. Kurang lebih kayak gitu. Oke, sebelum bahas lebih dalam saya mau nyapa lagi. Ini ada Sunil Tolani. Halo. Ada Fendi. Halo Mas Fendi. Ada Mbak Ambarwati Dian. Ada Mbak Sulistiawati. Halo, selamat datang semuanya. Nah, kita lanjut lagi ya. Sebenarnya cara-cara di Tokopedia itu mudah ya. Karena Anda kalau mau main di Tokopedia, itu sebenarnya 5 jam aja udah ada yang pecat telur. Tadi buktinya ya, saya kan baru ngepost tentang ini nih, video Marketplace Master Ikan. Itu ada 3 video. Video pertama konsep bermain di Tokopedia, video kedua teknisnya, video ketiga cara untuk mengautomationnya. Itu baru kayaknya tadi baru pagi deh saya baru ngepost jam saya bangun tadi jam 10. Nah, jam 10 itu abis bangun langsung saya posting tuh. Nah, setelah saya posting, saya kan pergi fitness dulu tuh. Jam 12 apa jam setengah satu itu udah ada yang nonton, terus udah ada yang bilang, "Ini udah dapat order nih saya dari Tokopedia" gitu. Itu hitungannya berarti kan sekitar 2-3 jam lah ya. 2-3 jam semuanya udah dapat order. Nah, jadi sebenarnya caranya sesederhana itu. Kenapa kita bisa dapat order dari Tokopedia? Karena si Tokopedia trafficnya lagi tinggi. Dia udah bayar iklan TV, udah bayar iklan radio, pokoknya macam-macam deh. Di semua tempat yang saya dengerin radio, saya dengerin iklan Tokopedia. Saya buka internet, iklan Tokopedia lagi. Saya buka TV, Tokopedia lagi. Trafficnya tinggi banget gitu. Nah, kekurangannya supplier-supplier itu kan yang offline tuh nggak ngerti ya cara main di Tokopedia. Ya udah dia cuma ngupload aja gitu. Karena barangnya murah, ada yang order. Nah, tugas kita ya yang mau dapat order dari Tokopedia, gimana caranya? Misalkan konsumen lagi nyari barang, itu langsung ketemu toko kita. Dan ketika udah ke toko kita, itu langsung beli gitu. Nah, inilah cara-cara yang dimanfaatkan oleh teman-teman anak atau orang-orang yang
udah saya kasih nih video tutorial Tokopedia-nya. Jadi Anda tuh hanya perlu membuka akun di Tokopedia yang pertama ya. Ini simpelnya nih. Nanti kalau Anda mau teknisnya, ada download lah video yang saya share. Itu ada di grup Facebook Bisnis Anak Muda dan Rikowang atau di Facebook pribadi saya. Saya ada nulis status di sana. Anda buka-buka aja. Itu Anda buka di pasukanalna.com/marketplace. Itu ada videonya. Nah, oke. Saya lanjut lagi. Tadi sampai di titik dimana kita dapat order dari Tokopedia si para dropshipper ini. Nah, jadi gini, simpelnya kita tidak perlu punya produk sama sekali dulu ya. Karena dropshipper yang saya maksud ini Anda memang tidak perlu punya stok barang. Yang harus Anda lakukan adalah pertama mencari satu supplier di Tokopedia. Jadi gini loh, saya punya banyak teman ya. Itu tuh kan kebanyakan dia orang Roxy di Jakarta. Roxy tuh kalau di Jakarta tuh tempat orang jual aksesoris HP, kadang-kadang mainan anak. Terus banyak importir deh. Terus kemudian ada juga yang di Pasar Senen. Kan kalau Pasar Senen kebanyakan Jepang. Terus ada lagi mainan lain-lain. Ada lagi yang di Mangga 2, teman-teman supplier saya. Orang Indonesia dia. Nah, mereka itu kadang-kadang suka cerita kalau di toko offline-nya tuh biayanya besar dan lain-lain. Terus mereka tuh sama saya bilang udah mainan Tokopedia aja. Sampai sekarang supplier-supplier tuh di Tokopedia banyak ya. Tapi yang tadi saya bilang supplier itu nggak ngerti cara optimasi toko di Tokopedia. Nah, tugas kita lah, kita cari itu supplier. Carinya gimana? Kita ketik aja nih di Tokopedia misalkan mau nyari baju. Ketik aja baju. Terus nanti Anda sortir berdasarkan penjualan. Nah, nanti di penjualan kan ada tuh kira-kira barang apa yang lagi laris-larisnya di Tokopedia. Kemudian kalau udah ketemu, Anda bukalah suppliernya. Pokoknya kalau ada supplier yang penjualannya di minimal 50.000 ya, 50.000 penjualan, itu biasanya udah oke. Tapi kita nanti harus coba order juga. Kadang-kadang supplier tuh kalau udah kebanyakan order juga sombong. Kadang-kadang juga servisnya nggak bagus, ya kan. Nah, kalau Anda udah ketemu satu supplier, Anda sudah beli, Anda upload semua produknya dia. Misalkan kalau produknya cuma 100, ya udah. Itu 100 produk ya Anda upload secara manual di toko Anda. Dan naikin profitnya Anda mulai dengan 25% aja. Misalkan produknya harganya 10.000 ya kan. Nah, berarti Anda naikin 2.500 jadi 12.500 gitu. Itu kalau Anda praktikan biasa 100 Anda udah mengupload 100 produk, itu sudah ada penjualan dari situ. Jadi Anda udah langsung dapat uang 2.500 ya. Nah, apa yang Anda harus lakukan ketika Anda sudah dapat uang? Anda tinggal pesan sama supplier gitu. Nah, setelah Anda pesan produk itu sama supplier, nanti supplier akan mengirimkan barang ke konsumen Anda dan Anda udah dapat uang dari situ. Nah, ada beberapa teman saya yang memanfaatkan cara ini. Kalau mengupload 100 produk itu kan biasa saya sih udah ngetes. Saya coba mengupload ini hasil riset saya. Saya mengupload sebanyak 150 produk, itu dapat 41 order dengan omset sekitar 4 juta gitu. Nah, kalau 100 produk seandainya dapat 10 order, yang Anda harus lakukan adalah mengulang produk itu dari 100 produk sampai ke titik 10.000 produk gitu. Jadi Anda hanya perlu mengupload sebanyak 10.000 produk saja gitu. Setelah 10.000 produk tersebut diupload, itu order akan berdatangan dengan sendirinya. Karena seperti yang saya bilang tadi, traffic di Tokopedia itu tidak perlu kita yang dorong. Artinya kita hanya memanfaatkan traffic yang ada di Tokopedia. Dan pertanyaan kedua yang sering ditanyakan, apakah seorang supplier menerima dropshipper? Ya. Nah, kita ngeceknya gini aja. Kita coba order di supplier itu ya. Order aja, order. Terus kita masukin alamat. Nanti di bagian akhir si supplier ada sebuah fasilitas ya. Apakah Anda mau mengirim barang sebagai dropshipper? Kalau pilihan itu ada, berarti si supplier itu menerima dropshipper. Dan rata-rata orang-orang yang di Tokopedia sukses itu karena mereka menerima order dari dropshipper gitu.
Dulu saya main di Tokopedia ya. Waktu saya mulai hancur-hancuran harga tuh, ya kan saya belum ngerti cara-cara seperti ini. Itu orderan saya semua dari dropshipper. Gitu. Sehari saya bisa nerima 100 order hanya dari Tokopedia, belum marketplace Bukalapak, belum marketplace Shopee, ya kan. Terus sekarang ada Lazada ya. Kemudian saya pikir kalau main cara-cara kayak gini udah nggak berhasil deh gitu, karena udah hancur-hancuran gitu. Dan ya udah, akhirnya yang hancur-hancuran inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para Facebook advertiser, karena Facebook advertiser kan di Indonesia itu kan mereka belum punya produk ya. Kalau nyari produk, mereka misalkan saya Facebook advertisernya ada di Jogja nih, kemudian saya ketemu supplier di Tokopedia di Jakarta. Nggak mungkin dong saya ke Jakarta dulu, kemudian saya stok barangnya, kemudian saya pulang lagi, pesen tiket lagi, transport berapa, hotel berapa, ya kan. Nah, kemudian para Facebook advertiser ini ngambil barangnya di Tokopedia. Terus dijualin lagi di Facebook Ads, mungkin ada yang naikin harga 2 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat gitu. Dan laku gitu kalau kalau ngerti cara main Facebook Ads gitu. Tapi kalau yang nggak ngerti main Facebook Ads, saya sarankan Anda mulailah jualan di Tokopedia itu sendiri ya. Seperti yang konsep tadi, Anda ambil dari supplier, Anda naikin 25% di toko Anda dan upload sebanyak 10.000 produk ya. Nah, saya yakin setelah Anda mendengar kok ngupload 10.000 itu kan saya bisa meninggal nanti, bisa tewas duluan. Tenang aja. Kebetulan gini, saya memang sekarang lagi promosiin tools namanya Instant Toko. Itu toolsnya untuk mengupload secara otomatis ya. Tapi itu memang pilihan Anda. Kalau misalkan Anda belum punya budget atau dana, nggak apa-apa. Anda coba aja manual dulu ya, karena Anda manual aja itu udah dapat uang kok. Terus-terusan. Kalau jadi triknya Anda cukup mengupload 150 produk saja selama 10 hari. Artinya kan sehari itu kan 50 produk ya. Nanti kalau sudah 150, Anda lanjutkan itu kurang lebih selama 1 tahun saja. Ya, itu penghasilan biasanya bersih udah dapat 20 sampai 30. Kalau eh kalau dari sekarang ya, kalau dari sekarang Anda memulainya gitu. Tapi kalau Anda cuman sehari ngupload 2, 3 lalu kemudian Anda mengeluh kenapa orderan Anda sedikit, ya itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Nah, kemudian ada cara berikutnya. Biasanya orang-orang di Tokopedia itu caranya gini. Di di setiap daerah itu kan pasti ada yang bisnis warnet ya, orang yang bisnis warnet. Nah, di warnet itu kan ada operator ya. Biasanya ada teman saya yang buka toko ya sampai di atas 20 toko di Tokopedia. Itu dia nyari anak warnet. Artinya nyari anak warnet tuh gimana? Dia itu minta tolong anak warnet yang ngupload gitu. Nah, sehari dibayar berapa silakan gitu. Kenapa anak warnet? Karena anak warnet kalau lagi main Dota, lagi main Counter Strike ya, itu kalau lagi kalah, dia pasti akan buka Tokopedia. Kemudian Tokopedia diupload-upload terus gitu. Jadi Anda tidak perlu bersusah payah. Nah, itu kalau Anda memang pengen tidak mau beli toolsnya, Anda maunya manual aja. Tapi kalau Anda memang mau supaya otomatis, Anda bolehlah pakai tools tuh. Jatuh. Anda boleh pakai tools. Toolsnya itu saya share-nya di Facebook pribadi saya atau di grup Bisnis Anak Muda dan Riko Huang. Caranya seperti itu. Nah, oke. Kalau teman-teman mau tanya, silahkan tanya ke saya. Saya mau nyapa-nyapa dulu. Buset, udah rame. Udah ada 125 orang yang online. Di sini ada Mas Lukman. Halo Mas Lukman. Ada Mas Arif Rohman. Ada Mbak Desi. Ada Fauzan. Ada Mas Firman. Fauzi. Ada Mas Hermawan Anderul. Apa kabar Mas Hermawan Anderul? Ada Pak Bi. Halo Pak Bi. Salam kenal ya Pak Bi. Ada Mas Asep. Mas Mirza. Halo Mas Mirza. Mas Hendrik, Mas Agung, Bapak Novian, Muhammad Liniaji. Wah, udah lama nggak ketemu nih kita. Ada Korevata, halo Korevata, ada Pak Sunardi Along. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Saya share beberapa caranya dulu. Metodenya beda-beda. Dan sebenarnya toko di Tokopedia ini eh, kita tuh bisa berbagai cara ya. Kalau saya bertemu dengan teman-teman dari top community di Tokopedia, jadi Tokopedia itu punya semacam komunitas namanya top community gitu. Mainannya macem-macem. Mereka memang fokusnya di Tokopedia aja.
Mulai dari yang supplier, dia supplier kemudian dia jual barang banting-bantingan harga, itu bisa laku. Ya, tapi resikonya dead stock itu pasti ada. Kemudian ada lagi yang kedua, metode yang dia full dropship. Yang seperti yang saya share, dia hanya ngambil dari si Tokopedia-nya, kemudian dia upload di tokonya sendiri, satu toko aja. Nah, ada juga metode ketiga, dia punya 4 toko, ya. 4 toko ini jualannya beda-beda, ya. Dan hanya boleh satu supplier. Kenapa hanya boleh satu supplier? Saya pernah kejadian, saya punya satu toko, itu saya ngambil barang dari 4 supplier. Ini bukan produk yang saya jual, yang saya stok. Saya murni coba sendiri, itu dari 4 supplier. Suppliernya di jam tangan, ya, terus alat listrik, kemudian aksesoris HP, kemudian ada barang-barang unik, ya, barang-barang Asin on TV yang dari China itu. Nah, ini 4 barang, total itu kurang lebih ada sekitar 300 item. Nah, waktu itu ada konsumen saya beli barang dua nih, dia di Jakarta, ya. Saya naikin cuma dikit doang, cuma 25%. Kemudian dia beli 2 barang. Setelah beli, saya ternyata itu barang dari 2 supplier yang berbeda. Karena dari 2 supplier yang berbeda, akhirnya saya harus menanggung ongkos kirim ke supplier 2 kali. Makanya ini yang sering terjadi kalau bermain di Tokopedia, Anda harus satu toko satu supplier aja gitu. Kalau suppliernya cuma satu, kemudian produknya dia cuma 150, gak apa-apa, Anda repeat, Anda ulang produk tersebut sampai 10.000. Diulang-ulang terus saja. Terus diulang-ulang sampai 10.000 gitu. Kalau Anda memilih 2 3 supplier, resikonya Anda harus sering-sering menolak order. Dan kejadiannya gini, supplier di Tokopedia itu kadang manajemennya buruk sekali ya. Saya punya beberapa teman-teman ya yang sudah belajar di pasukanalna.com. Saya bilang, udah, lu nggak boleh jualin produk gua dulu. Lu cari supplier dulu di Tokopedia. Kenapa? Supaya kalian ngerti kalau next time kalian mau beli barang, kalian udah ngerti cara beli barangnya tuh seperti itu. Kalian bisa nentuin berapa harga pasarannya gitu. Terus kalian kalau mau jual barang, mau cari supplier sendiri ya nggak apa-apa, Anda tinggal tinggal cari aja gitu. Nah, kejadiannya setelah mereka dapat orderan banyak, supplier Tokopedia manajemennya buruk sekali. Artinya saya misalkan saya punya satu toko nih, sekarang saya jualan barang-barang unik dari satu supplier. Sebutlah suppliernya A. Nah, si supplier A-nya ini terkadang mereka udah dapat order banyak, manajemennya buruk, ya. Dia ngirim barang asal-asalan. Ini terkadang ya. Jadi Anda jangan takut dulu. Makanya kalau saya udah ketemu supplier A jelek ya, udah ngupload sampai 5.000 produk nih. Udah, produknya habis itu saya hapus lagi. Saya nolin lagi di toko A itu. Nah, kemudian saya cari supplier lain di toko B, saya upload produknya lagi. Nah, nanti saya tes dulu. Ini supplier kira-kira udah saya waktu saya dapat order mereka manajemennya bagus apa buruk. Kalau buruk, saya hapus lagi produknya, saya ulang lagi dari nol. Dan itu terus-terusan terjadi ketika sampai teman-teman ketemu supplier yang pas. Karena ketika sudah ketemu supplier yang pas, udah tinggal bikin toko yang banyak, jualin barangnya dia aja. Kayak gitu. Nah, makanya saya ngajarin ke teman-teman di pasukanalna.com tuh, udah kamu coba jualin, cari-cari supplier dulu. Kamu nikmatin dulu betapa nggak enaknya manajemennya supplier dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, pasti teman-teman banyak yang penasaran. Kira-kira ngejalanin ini yang dijelaskan sama Rico itu ada di mana ya? Saya ulang lagi, saya udah nge-share videonya, itu durasinya 1 jam, saya potong jadi 3 video. Itu ada di Facebook pribadi saya ya. Teman-teman tinggal buka Facebook pribadi saya di situ atau ke grup bisnis anak muda dan Rico Huang. Di situ juga ada link videonya, langsung tinggal di download saja. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Sebelum itu saya mau nyapa lagi. Mantap. Mantap, bro. Keren, suhu daging banget. Mantap kok, mantap. Keren ilmunya. Mau tanya boleh, boleh, boleh. Silakan kalau mau nanya. 10.000 ini dari Muhammad Suban Arianto. 10.000 upload produk itu satu toko, Mas. Iya, satu toko. Itu diupload 10.000.
mau nyoba toolsnya ya, kalau mau nyoba toolsnya bisa langsung beli toolsnya itu, tapi nonton videonya dulu lah, mending nonton video praktek dulu baru beli. Nanti kalau emang udah ngerasa oh oke deh saya coba beli deh, baru beli aja gitu. Itu ada di Facebook pribadi saya atau di grup saya. Oke, ini ada Mbak Sihana Rahayu, ada Mas Sony Cahyadi. Halo Mas Sony. Ada Mbak Yesinta. Pas baru bangun bisnis online di Tokopedia. Ya. Nih ada pertanyaan dari Diki Fahlevi. Mas, misal upload produk 150 produk, apakah semua ke indeks di Tokopedia? Sebenarnya gini, ketika kita pertama kali upload, itu langsung muncul di pencarian di Tokopedia. Kurang lebih selama 1 jam. Nah, Tokopedia punya fitur promosikan produk ini. Ya kan di fiturnya. Nah, itu kalau diklik, nanti produk kita muncul lagi tuh di apa di search engine-nya Tokopedia langsung. Kenapa ngupload sampai 150? Supaya 150-nya ini kalau ada orang nyari itu langsung ketemu toko kita. Dan uniknya gini, nggak semua orang yang belanja di Tokopedia itu beli barangnya tuh langsung dari supplier yang recommended. Kadang-kadang saya misalkan baru buka di Tokopedia atau murid-murid saya baru buka di Tokopedia. Kenapa mereka bisa langsung dapat order? Karena pengunjung di Tokopedia kadang-kadang suka nggak lihat si suppliernya statusnya seperti apa. Mereka langsung aja order, ya kalau harganya cocok, mereka langsung order meskipun penjualannya baru nol sama sekali. Kurang lebih kayak gitu. Apa nantinya nggak modernisasi kalau upload ulang-ulang? Kalau batasan saya sih 10.000 sampai saat ini belum dimodernisasi, dan biasanya modernisasi itu terjadi kalau kita melebihi kapasitas upload ya. Biasanya ada tuh teman saya, dia nguploadnya sampai 50.000. Nah, itu gile. 50.000 tuh udah di luar jangkauan kan. Saya sih biasanya nyarinya 10.000 produk aja, itu udah langsung kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah ini ada yang nanya soal toolsnya. Toolsnya tuh gunanya buat apa? Coba gini, kalau kita menggunakan pisau, pisau itu bisa digunakan untuk memotong sayuran atau kita untuk melukai seseorang. Nah, kalau kita melukai seseorang, berarti tools itu yang salah tuh bukan tools ya, tapi orang yang menggunakan. Kalau kalau pisau ini digunakan untuk memotong sayuran, berarti pisau ini dimanfaatkan dengan tepat oleh orang yang tepat gitu. Nah, saya kan sekarang lagi nge-share soal video marketplace automation. Nanti teman-teman bisa tonton videonya. Di video itu memang di akhir saya menyarankan teman-teman yang misalkan nggak mau capek, itu bisa langsung pakai tools. Memang toolsnya harganya berbayar, sekitar kalau nggak salah 480 ribuan. Nah, tools itu ada bisa untuk nge-scrap tuh ngambil barangnya tuh langsung. Kita klik, langsung dia masuk ke Excel. Nah, kalau kita mau upload, kita tidak usah upload manual, langsung di upload aja langsung gitu dengan toolsnya itu. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang bandel. Karena saya udah bilang, nguploadnya itu 10.000 aja. Ada yang ngupload sampai 50.000. Karena ada lagi yang pernah dia ngupload sampai 100.000. Itu komputernya ditungguin selama 24 jam nyala. Karena waktu toolsnya itu ngupload, itu langsung ngupload dan komputer nggak boleh mati gitu. Nah, ini orang ada yang ngupload sampai 50.000 sampai 100.000, terus kemudian setelah beli, Mas, ini kok saya kena apa ya, kena modernisasi dari moderisasi dari toko, susah banget ngomongnya. Modernisasi dari Tokopedia, ya kan. Terus dia nanya ke saya, loh saya bilang, Mas sudah ngupload berapa? Saya udah 100.000. Nah itu kan sebenarnya melewati batas ya. Ya orang kalau sesuatu yang berlebihan tuh kan gak baik. Nah itu orang-orang yang seperti itulah yang kemudian modernisasi dari si Tokopedia gitu. Modernisasi maksudnya gimana? Maksudnya si Tokopedia itu hanya negor, woi, lu kalau mau ngupload kira-kira juga dong gitu ibaratnya. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan apa nih? Sebentar, sebentar. Koriko, apa ada replaynya? Kuota nggak unlimited? Ya nanti ini kan langsung
ngulang sendiri apa videonya. Maaf, judulnya sama tiap foto yang diupload atau beda-beda? Judulnya samain semua. Judulnya semua disamain untuk produknya. Apa beda tools premium dan regular? Bedanya satu lebih mahal yang premium. Yang kedua fiturnya lebih banyak. Nanti coba dibuka aja di apa di landing page-nya tuh. Karena ada di Facebook ya atau ada di grup Facebook Bisnis Anak Muda dan Riko Wang. Misalkan produknya cuma 20 jenis, diupload juga sampai 10.000. Yes, diupload ulang. Diupload ulang sampai 20. Kadang-kadang gini, kalau saya sudah punya produk sendiri gimana mas? Kalau produknya punya sendiri, tapi produknya memang dikit, eh biasanya agak kurang sih karena Tokopedia mainnya itu langsung ke produk yang banyak gitu. Aneh, mainannya aneh deh. Karena kalau kita kan biasa orang-orang kan fokus jual satu produk, terus dilakuin berkali-kali kan. Nah, ini Tokopedia nggak gitu. Tokopedia itu ambil banyak produk, orang tinggal milih, tinggal di toko kita tinggal milih aja gitu. Nah, kalau bisa untuk yang punya produk sendiri tapi produknya cuman misalkan di bawah 100 nggak apa-apa, itu diupload berulang-ulang aja terus-terusan ya. Dan kapan sih Tokopedia ini mulai nggak laku saya juga nggak tahu. Anda mungkin bisa tanya ke Mas William Tanuwijaya. Nah, itu yang punya Tokopedia. Anda bisa nanya deh ke dia, kira-kira kapan sih Tokopedia udah mulai trafficnya turun dan nggak dapat order gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk alamat toko sama dengan alamat supplier? Enggak, alamatnya alamat sendiri aja. Alamat rumahnya. Bro, untuk Tokopedia apa bro yang udah upload ribuan produk? Ya, saya cuma ngupload 150. Tapi yang upload sampai puluhan ribu ada reseller saya, di pasukan Alna. Ya, karena fokusnya saya bukan ke mendapatkan order dari situ. Ya. Atau gini, coba di Facebook cari yang namanya Randy Setiawan, ya itu yang saya mentoring langsung. Itu ada tuh di Facebook pribadinya saya. Dia udah ngupload banyak, dia punya 4 toko. Kerjanya gitu, tinggal ngupload-ngupload aja gitu. Masih jauh dari 10.000 produk, baru 3 hari soalnya sampai siang ini sudah terjadi 5 pesanan. Nah, ini udah ada buktinya si Mas Zaki. Zaki Senafal ini kondisinya masih jauh dari 10.000 produk. Baru 3 hari upload, sampai siang ini sudah terjadi 5 pesanan. Iya mas, mas pokoknya upload aja, sampai mas ngerasa udah lemes badannya ya. Udah, mas berarti udah boleh pakai tools. Karena kenapa? Kalau anda upload manual, nggak bakal ada yang bisa ngerjain. Saya juga nggak sanggup ngupload apa manual di situ. Oke. Bedanya sama tool dropshipper apa? Maksudnya tool dropshipper tuh tools apa ya? Oke, kemarin ada juga nih yang sempat tanya, seperti itu kenapa sih yang dijelasin cuma Tokopedia? Kenapa nggak yang lain dijelasin juga? Sebenarnya konsepnya sama. Anda kalau main di mau main di Bukalapak ya terserah main di Bukalapak aja. Kalau mau main di Shopee atau di marketplace lain terserah. Cuman saya bilang sebenarnya satu toko aja itu memang di Tokopedia gitu. Asal Anda satu, sebelum main Anda mandi dulu, pakai sabun, pakai sampo. Saya kalau kalau sebelum main di Tokopedia dulu saya pakai sabunnya Lifebuoy, samponya Head and Shoulder, ya kan. Terus obat cuci mukanya Clean and Clear. Nah, kemudian odolnya saya pakai Pepsodent. Nah, saya lakukan itu dulu. Yang kedua, kalau udah bersih baru saya main tuh. Jadi Anda jangan main di Tokopedia kalau Anda belum mandi. Ya, kadang-kadang toolsnya suka nggak gerak. Dan kadang-kadang ketika belum mandi ya kan itu order nggak datang, jadi anda harus mandi dulu sebelum anda bermain. Kalau pakai gold merchant efektif apa enggak? Gold merchant itu di Tokopedia kan cuman untuk apa ya, reputasi ya. Kalau anda main pakai gold merchant ya nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Karena gold merchant tuh fiturnya kan bisa analytics ya. Analytics itu maksudnya pengunjung yang datang itu ada berapa sih sehari. Nah, fitur-fitur kayak gitu tuh
hanya bisa didapatkan kalau Anda pakai gold merchant gitu. Sebenarnya tapi gold merchant nggak terlalu ngaruh dengan order. Itu lebih ke trust konsumen aja gitu. Tapi kalau Anda memang sudah dapat order tiap hari, ya tidak ada salahnya lah Anda mengeluarkan uang untuk gold merchant. Kalau dicampur produk sendiri sama ambil di supplier lain bisa nggak? Ya bisa. Tapi nanti kalau ada yang order dari produk sendiri dan produk supplier, Mbak Amberwati Dian kan harus menanggung ongkos kirimnya 2 kali. Ya kan, ongkos kirim Mbak Dian sama ongkos kirim supplier. Padahal konsumen bayarnya cuma 1 kali aja kan. Bukannya buka toko banyak-banyak di ban, kan nggak boleh bikin cloningan banyak toko. Contoh yang berokasi alana apa gitu apa. Ini buka tokonya nggak banyak. Anda buka tokonya satu dulu aja, nggak usah banyak-banyak. Nguploadnya yang banyak. Nggak sampai 1.000 toko juga, nanti tewas juga. Kalau pakai alamat sendiri terus mengganti ongkir gimana? Kan secara jika alamat kan nanti pesannya gini loh. Kalau kita lokasinya di Semarang, ya, terus kita ketemu suppliernya di Jakarta, ya toko kita bikinlah cabang yang di Jakarta. Boleh pakai alamat, misalkan alamatnya mau di Monas, nggak apa-apa pakai yang di Monas aja. Atau alamatnya nggak salah aja nggak apa-apa gitu. Karena alamat itu hanya sebagai verifikasi. Oh ternyata kamu buka toko tuh di Jakarta, tapi rumahmu di Semarang, itu nggak masalah. Kayak gitu. Nama toolsnya Instant Toko. Jadi gini, saya ini kan lagi mempromosikan sebuah tools ya. Karena kita ngupload manual itu udah dapat order. Kalau misalkan mau apa udah capek ngupload manual, udah frustasi, udah lelah dengan hidupnya karena mengupload manual, bolehlah pakai tools Instant Toko itu. Nah, cara pakai teknisnya Anda pelajarin dulu ya. Di mana? Di Facebook pribadi saya atau di grup bisnis anak muda dan Riko Huang. Di situ ada tuh. Anda buka pasukanalna.com/marketplace ya. Anda masukin nama sama email. Nah, nanti di situ ada 3 video. 3 video ini akan mengajarkan mengautomasikan toko Anda di marketplace dengan instant toko gitu. Contoh produk yang laris apa? Nah, gini Mas. Ini pertanyaan bagus. Sebenarnya main di Tokopedia ini itu aneh, bener-bener aneh. Ya kan? Karena saya baru nemuin trik ini 6 bulan yang lalu. Tapi trik ini baru saya share sekarang. Masih laku, masih bisa dapat penjualan. Produknya apa? Anda nggak usah peduli apa produknya. Karena ada satu reseller saya cerita, bulan ini dia jualannya barang unik. Bulan depan dia jualannya alat listrik. Bulan depannya lagi dia jualannya lakban. Ya, Anda bayangin jualan lakban di Tokopedia, tapi masih laku. Dan produk itu apa aja laku. Jadi yang dijual di Tokopedia, terus Anda lihat status penjualannya bagus, ya udah itu berarti produknya laku. Gitu. Nah, Anda tinggal mengoptimasi aja supaya orang kalau datang ke Tokopedia, datangnya itu ke toko Anda, bukan ke toko supplier gitu. Kadang kan konsepnya gini. Kalau kita datang ke Tanah Abang, ya kan? Kita mau cari baju nih, kita tidak mungkin bisa ya ketemu siapa sih supplier yang paling pentolan, yang punya harga murah, kualitas bagus, yang servisnya oke di Tanah Abang itu, ya kan? Sekali datang nggak mungkin bisa. Anda harus datang berkali-kali dulu, cari tahu ya, cari informasi, akhirnya Anda tahu kan. Nah, sama di Tokopedia. Di Tokopedia, orang ketika beli barang itu nggak mungkin dari satu supplier aja. Artinya masih ada kesempatan untuk para supplier atau para dropshipper di Tokopedia untuk membuka toko dan mengoptimasi tokonya, menjual produknya dan konsumen beli langsung di situ. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak usah peduli produknya apa, Anda hanya perlu produk dari supplier aja gitu. Nah, sebenarnya banyak teman-teman yang nanya ya, Koriko, kan Koriko lagi ngedevelop web ya, bisnis namanya dropshipaja.com. Bisa nggak kalau dropshipaja.com-nya ini itu saya jual di Tokopedia? Karena banyak yang nemuin supplier di Tokopedia itu nggak punya stok online. Nah, kalau di Tokopedia stok online real time ya, yang bisa Anda lihat. Jadi kalau misalkan bulan apa sekarang jam setengah 3 produk A ada 10, tiba-tiba setengah 4 produk
produknya ada 8. Itu Anda bisa lihat secara real time di dropshipaja.com. Dan produk-produk di dropshipaja.com adalah produk-produk rata-rata produk yang di Indo belum muncul, tapi di China udah muncul. Gitu. Jadi saya membawa produk-produk unik yang bisa dijual di Indo. Tetapi ini dropshipaja.com masih lagi tes ukur, ya, lagi di trial error lah. Kenapa? Karena saya nggak mau orang udah daftar di dropshipaja.com, kemudian websitenya kok error, lambat dan lain-lain. Itu lagi diurus. Kemungkinan kemarin harusnya 1 November, tapi ini masih tahap trial error, mungkin sekitar 1 Desember itu website udah bisa deh. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, oke, ini ada dari Mbak Tatik Widiarti. Iseng beli instan toko langsung praktek. Kira-kira 1 kali 24 jam sudah pecah telur. Gile juga ini tool. Sebenarnya saya beli iseng karena Riko yang jual ini. Ya, saya tahu karena Mbak Tatik beli satu karena saya ganteng. Jadi Mbak Tatik beli. Kalau saya nggak ganteng, Mbak Tatik gak beli. Sebenarnya gini ya, itu main di Tokopedia atau beli instan toko itu sebenarnya bukan toolsnya, tapi seberapa konsisten kita ngerjain sesuatu. Bayangin, waktu dulu saya jualan di Instagram, itu konsistennya gila-gilaan. Ya, mulai dari ngupload, mulai dari apa gambar saya sesuaiin, kemudian teknik-tekniknya tuh saya konsisten gitu. Saya kan nge-share nih. Kadang-kadang ada orang yang oh gitu doang caranya. Dia praktekin 1 hari, kemudian lah kok nggak ada yang order ya, terus dia pusing. Lama-lama dia bunuh diri tuh. Ya. Nah, trik-trik yang saya jelaskan itu nggak bakal bisa berhasil kalau dilakukan hanya 1 kali aja, tapi harus dilakukan berkali-kali secara konsisten gitu. Dan biasanya orang yang udah fokus di Facebook Ads ya udah main Facebook Ads aja. Orang yang udah main di Tokopedia ya udah main di Tokopedia aja. Kecuali bisa dibuat sistemnya antara yang menjalankan atau gimana caranya Anda di Tokopedia. Oh, ini kalau bentar. Nah, udah ngelemot. Gimana caranya Anda main di Tokopedia itu udah karyawan yang jalanin, Anda tinggal dapat report ya, barulah Anda mulai fokus ke Facebook Ads dan lain-lain. Kurang lebih gitu. Oke. Nah, ini dari Mas Yoga. Kok saya masih newbie? Saya pengen tahu nih, Alona tuh apa sih? Nah, terus bisnis apa yang dipelajari saya tertarik mau ikut dropship? Nah, jadi saya harus cari info supaya Anda masuk aja Mas Yoga ke bisnis anak muda dan Rikoang. Di situ saya nge-share semuanya, mulai dari apa bisnis saya, apa yang saya jalankan dan artikel-artikel yang saya share soal bisnis, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah udah sampai sini aja deh. Triknya gitu doang. Kalau kita ambil produk dari Bukalapak terus jual di Tokopedia gimana kok? Lebih efektif kah atau sama aja? Sama aja mas. Karena kalau Anda ngambil dari Bukalapak berarti Anda harus login dulu. Ntar kalau ada order dari Tokopedia, Anda harus login dulu. Mending satu platform aja. Kalau di Tokped satu nis produk aja atau campur-campur? Ini pertanyaan ini pasti belum nonton video ya. Ya, Mas Wahyu, pertama Anda harus mandi dulu sebelum nonton video. Ini resepnya nih. Habis mandi, Anda pakai sabun. Kalau saya pakai Lifebuoy handle. Habis itu, saya baru tonton video di pasukanalana.com/marketplace. Itu ada 3 video berdurasi 1 jam. Itu Anda bisa tonton. Nah, kalau Anda sudah tonton, pasti Anda ngerti ya. Kira-kira produknya harus satu niche atau campur-campur gitu. Oke, nah udah sampai sini aja ya. Saya udah capek nih. Udah lelah. Nanti kita ketemu lagi di Facebook Live kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. Karena saya sekarang lagi fokus setelah apa? Setelah trik ini, ya kan? Saya akan launching satu buku ya, namanya Dropship Mastery. Itu bukunya lebih dalam lagi. Kalau trik ini mungkin bisa dipraktekkan dan Anda saya rasa ya, karena saya udah riset ya 10 juta dapatlah bersih gitu. Jadi kalau Anda udah dapat 10 juta, next Anda kalau ikut webinar berbayar jangan patungan lagi. Ya, patungan sampai ber-50, Anda ikut webinar berbayar. Anda ikut pelatihan apa, Anda patungan ngakal-ngakalin. Anda beli buku ya, buku saya difotokopi sama orang, dijual lagi. Wah, itu sakitnya di sini nih ya. Nah, maksud saya gini, Anda praktek nih, Anda kan dapat nih. Next time kalau ada orang yang share online course atau Anda mau beli buku, ya kan, Anda nggak perlu ngakalin, Anda beli aja, ya kan. Memang
ini ilmu gratisan, tetapi saya rasa yang gratisan itu memang suka kurang dihargai lah sama orang lah. Ya, saya pengennya Anda praktek dulu lah gitu. Kalau Anda sudah praktek, ya kan, Anda sudah dapat penghasilan, nggak usah ngakal-ngakalin lagi, ya. Supaya mentalnya tuh bukan mental yang tempe gitu, mental gratisan lagi gitu, ibaratnya ya. Ditunggu bukunya, ya bukunya nanti lagi proses bikin sih. Apa, lagi bulan Desember lah, mudah-mudahan ya. Bulan Desember atau Januari awal itu saya buka pre-ordernya. Isi bukunya kurang lebih lebih dalam dibandingkan trik yang saya jelaskan di video ini ya, karena kalau di video ini gampang, kalau buku itu udah agak level tingginya lah, kurang lebih ya, mulai dari nanganin komplain, mulai dari membuat sistem untuk online shopnya, mulai dari apa, pakai Facebook Ads-nya. Di situ di bukunya nanti juga ada video-video tutorial yang bisa ada tonton semuanya. Oke, ini suara saya udah serak nih. Koriko, apa hubungannya mandi dulu sama dapat order? Gagal paham. Jadi gini mas, terkadang kalau kita kurang mandi, kita tuh kurang semangat dalam mengerjakan sesuatu. Karena kalau kurang mandi, kita tuh badannya lemes gitu. Nah, kalau badannya lemes ya, terus hati kita tidak fokus untuk mengerjakan tugas di marketplace, itu yang bahaya. Makanya Anda harus mandi dulu. Nah, kalau Anda mau mandi, Anda boleh pakai sabun. Kalau saya pakai Lifebuoy. Sampo saya pakai Head and Shoulder. Ini apa? Muka saya pakai Clean and Clear. Sikat giginya saya beli di Indomart. Apa, odolnya pakai Pepsodent. Nah, habis itu Anda baru mulai fokus untuk berjualan di marketplace supaya Anda segar, bugar dan sehat luar biasa. Oke, sampai sini dulu ya. Ini saya udah capek banget nih. Ya, udah ngos-ngosan ya. Sampai jumpa semuanya. Tolong jika video ini bermanfaat, apa yang saya share ini bermanfaat, please Anda boleh share ke teman-teman lain yang selama ini selalu beralasan pengen buka bisnis tapi bingung bisnis apa. Pengen buka bisnis tapi nggak ada modal. Mau bisnis tapi saya bingung mulai dari mana. Anda share video ini ke teman-teman itu supaya mereka udah nggak banyak alasan lagi ya, supaya kita semua bisa berjualan di internet juga ya. Dan gaptek itu sebenarnya bisa dihilangkan kalau Anda mempelajarinya dengan serius. Oke? Sampai jumpa semuanya. Nanti kalau mau foto-foto kita ketemu di suatu tempat ya, baru kita foto-foto. Tanda tangannya nanti aja kalau Anda sudah pre-order buku Dropship Mastery yang akan saya jual mungkin di bulan Desember atau Januari ya. Sampai jumpa, dadah.